Shalom. Kurang kencang. Shalom. Gitu anak muda mesti semangat ya. Luar biasa. Namanya anak muda itu energinya berlebih saudara. Seperti mobil itu sekarang saudara adalah 8 silinder. Atau adalah kalau dikatakan mobil listrik itu horsepower-nya itu mungkin 2000 horsepower seperti itu saudara. Ya. Semangat? Luar biasa ya. Dari pagi padahal ya. Capek enggak ini? Enggak ya. Walaupun duduk di lantai tetap semangat ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai. Boleh saya undang bangkit berdiri semua? Berikan toast satu sama lain. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kalau kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kau yang sangat baik. Ku bersyukur padamu Bapa. Apa yang telah kau berikan Tuhan pada anak-anak muda. Kau turunkan api rohmu Tuhan. Curahkan Bapa. Rohmu yang kudus Tuhan. Membuat mereka Bapa menjadi generasi yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami bersyukur Tuhan untuk malam pertama KKR ini Tuhan Yesus. Kiranya kau jamah kami semuanya Bapa. Kami ingin terus Bapa memuji menyembah Engkau Tuhan. Tiada henti-hentinya kami akan haus terus Bapa. Kami lapar Tuhan. Setelah mereka seharian mendapatkan satu sesi-sesi yang luar biasa Bapa. Sekarang kami adalah merupakan merayakan Tuhan Yesus. Revival on you. Terima kasih Bapa. Kiranya kau mengurapi kami semuanya Bapa. Biar api rohmu turun Tuhan Yesus pada malam hari ini. Sehingga kami terus bersemangat Tuhan. Semangat yang sangat luar biasa. Untuk memuji menyembah Engkau, memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Pakai mereka semua Tuhan. Sebagai hamba-hambamu. Sebagai biji matamu. Sebagai kepanjangan tanganmu Tuhan Yesus. Untuk menjamah bangsa-bangsa Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan. Amin. Silakan duduk saudara. The journey began 11 years ago. Under the vision from our senior pastor, Pengki Malka, to be spirited, be creative, and moving forward, we were formed into one community in Christ. As the year goes by, the bond grows even stronger. Friendships are made, milestones are achieved. And today, we gather as one body with the foundation we've built in the past and ready to face the future God has prepared for us. Welcome to our 11th conference. We are thrilled that you join us on this exciting journey. Don't hesitate to reach us out if you have any question or need assistance in any way. May your experience be fulfilling and memorable. This is Everlasting Legacy.
amin? Haleluya. Tepuk tangan di atas kepalamu. Say it louder. Sing together with me. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Say it. Nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Oh, I'm not broken. I am living by faith. Together, nothing is impossible. Let's sing it all out together. Hey, I'm not gonna live by what I see. Oh, I'm not gonna live by what I feel. Together, deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Oh, sing it out to you. I can do anything. Hey, I can do all things. For it's you give me strength. Sing it. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Stronghold are broken. I am living by faith. So don't count. Nothing is impossible. Woo! Mari lebih bersuka cita dan katakan, I'm not gonna live by what I see. Oh, I'm not gonna live by what I feel. Together, deep down, I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Together, say, through you, I can do anything. I can do all things. Oh, for it's you. Say it, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's say together, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Once more, I believe, I believe, I believe, I believe. Once more, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe through you. I can do anything. Percaya, He can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Shout it loud. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. We believe in you, Lord. Woo! Nothing is impossible. Haleluya. Haleluya. Yesus bertahta di atas pujian. Amin. Woo! Tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Sama-sama
bersuka cita sorakan haleluya. Teman-teman, malam hari ini kita mau lebih lagi berlompat memujakan nama Tuhan, amin. Sebelum itu kita mau belajar yel-yel. Saat saya katakan yes conference 11, teman-teman balas katakan nyalakan apimu, temukan visimu. Siap? Lebih keras bagian amatian. Coba, kita coba. Yes conference 11. Nyalakan apimu. Satu kali lagi. Lebih keras lagi. Yes conference 11. Nyalakan apimu. Lebih keras lagi. Untuk yang terakhir kali. Yes conference 11. Nyalakan apimu, temukan visimu. Kita mau melompat bagi nama Tuhan. Kita mau berglori bagi nama Tuhan malam hari ini. Biarkan namamu yang ditinggikan Tuhan. Biarkan namamu yang dimuliakan. Yang percaya katakan wuuu. Kita mau lebih lagi melompat bagi nama Tuhan, amin. Yes, yes, yes. Sama-sama katakan jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Katakan langkah tangan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan, serukan. Mari tangan-tangan yang terangkat katakan hujan mujizat melompat 1, 2, 1, 2, 3. Kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh. Tersudah kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh eh oh oh oh. Sama-sama katakan ajaib. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Dengan Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Sama-sama katakan langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat 1, 2, 1. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Mari bertepuk tangan di atas kepala semua yang mengasihi Tuhan. Mari bertepuk tangan di atas kepala semua teman-teman yang bersuka cita malam hari ini. Oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Lagi sama-sama katakan oh eh oh 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 eh oh oh. Mari serahkan haleluya. Kami bersuka cita Tuhan malam hari ini. Sebab Engkau yang bertata atas pujian dan penyembahan kami. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap bakar. Oh bakar. Naikkan pujian lagi. Sambil angkat tangan katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian. Yang siap melompat bagi nama Tuhan katakan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu,
Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Dengan tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Masih semangat muji Tuhan, amin. Amin. Mau tambah nyanyi lagi teman-teman? Lagu apa ya teman-teman pemusik? Kita cuma siapin 3 lagu aslinya. Ini spesial tambahan buat teman-teman Yes. Katakan haleluya. Ku diberi kuasa atau lebih dari pemenang? Ini gak semangat. Mohon maaf teman saya kurang semangat. Ku diberi kuasa apa lebih dari pemenang? Dua-duanya lebih dari pemenang, oke? Haleluya. Amin. Let's go. Ada sukacita malam hari ini. Biar api kita terus menyala, amin. Amin. Haleluya. Kau terbaik Yesus. Kau terlebih dari apapun juga dunia ini, amin. Haleluya. Kita tungguin teman-teman musik ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Aman ya, aman? Aman ya? Sampai jam 12 malam aman ya? Aman. Nggak usah tidur katanya, sesi terus. Haleluya. Coba sekali lagi, Yes Conference 11. Nyalakan apimu, temukan visimu. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bebas dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bebas dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Waktu haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Hey! Sama-sama katakan. Kita Lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari
kita lebih. Mari melompat sama-sama katakan. One, two, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Saya persilakan untuk teman-teman untuk duduk. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Lebih keras lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat baik. Lebih baik dari apa yang bisa kami bayangkan. Lebih baik dari apa yang bisa kami doakan. Engkau gak pernah terlambat. Engkau gak pernah melupakan kami. Engkau gak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami mau bernyanyi, kami mau memuji Tuhan. Karena Tuhan setia di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Katakan setiap hari menanti janjimu. Ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Katakan di dalam kuasa Tuhan. Dalam kuasa-Mu yes, aku berlindung di dalam kekudusan-Mu. Oh, dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu ku lewati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bersamamu ku lewati semua. Katakan, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Engkau Tuhan tak pernah. Setiap hari menanti. Oh, menanti janji. Kami tak lelah Tuhan. Ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Engkau membawaku naik. Amin, amin, amin. Oh, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Aku berlindung di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Oh, dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan
Mari angkat tanganmu, katakan. Dalam Tuhan mau bawa kita ke level berikutnya bersama Dia. Dalam kuasa kami mau berlindung Tuhan. Oh, Kau terus kuduskan kami, Kau terus sempurnakan kami di dalam kekudusan-Mu. Aku menang, berjalan denganmu, ku lewat berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan denganmu, berjalan. Ku terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami tak pernah sendirian, tak pernah sendirian, tak pernah sendirian. Kau yang besertaku di dalam. Oh, tak pernah gagal. Oh, tak pernah lalai. Kau besertaku di dalam-Mu, Yesus. Oh, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada Kau setia, Kau setia, kami menyembah-Mu, disembah Kau Tuhan, dipuji selamanya. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Oh, kami perlu Engkau. Bimbing langkahku, oh, tuntun hidupku. Oh. Terima urapan yang baru hari ini. Terima hati yang baru hari ini. Terima pikiran Kristus hari ini. Come on. Angkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia. Kami rindu lebih lagi. Kami rindu lebih lagi. Kami haus Tuhan. Kami lapar Tuhan. Mengalir, mengalir. Oh, mengalir, mengalirlah. Kami rindu lebih lagi Tuhan.
Tuhan ingatkan satu kata, recommitment. Recommitment hari ini, recommitment sama Tuhan. Komitmen lagi sama Tuhan hari ini. Dan Tuhan bilang hari ini recommitmentmu berbeda. Karena bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi aku yang akan mampukan engkau. Aku yang akan mampukan engkau. Tuhan bilang, aku tahu engkau gagal berkali-kali. Aku tahu engkau jatuh berkali-kali. Tapi hari ini recommitment untuk bergantung padaku, kata Tuhan. Karena aku akan yang membuatmu menang. Karena aku yang akan kuatkan kamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Jesus. Jesus. Thank you 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 Jesus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Yang rindu kenal Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidup dan karya tanganmu, ku tersanjung Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik, semua yang baik kami sadari. Bukan kuat gagah kami, namun semua itu Tuhan, itulah karyamu. Kau kesempatan yang baik. Angkat tanganmu, katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tak ada yang lain. Oh, katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru hari ini. Kami rindu mengenal Tuhan lebih lagi, namun aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, kasih yang melebihimu.
ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami rindu mengenal Kau lebih lagi Tuhan, mengerti hatimu lebih lagi. Mari kembali sama Tuhan hari ini. Arahkan mata kita, perhatian kita pada sesuatu yang tidak terlihat. Jangan fokus pada yang kelihatan sementara. Tapi yang tidak kelihatan kekal. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back to you. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Thank you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. No one else, no one else, no one else. It's all about you. It's all about you.
It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you. Sekali lagi katakan, it's all about you. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Muka bumi ini, kuasai setiap kami, sucikan dan kuduskan oleh firman-Mu. Di dunia yang gelap, di dunia penuh dengan kejahatan, biar terang dan kebaikan, kasih itu boleh menyala kembali. Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada umat-Mu di tempat ini untuk melakukan perkara-perkara besar ketika dia ada di muka bumi ini. Karena itulah tugas yang harus kami kerjakan dan lakukan, supaya bumi penuh kemuliaan Tuhan dan semua orang boleh mengenal tentang kebenaran, kasih dan firman-Mu, supaya banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang tempat ini yang dalam pergumulan, mereka dalam sakit penyakit dan segala kesusahannya. Engkau adalah Tuhan Allah yang peduli. Engkau memberi pintu kepada kami, memberi kekuatan hikmat kepada kami, sehingga hari kami boleh ada di tempat ini, bahkan seterusnya sampai Tuhan kemuliaan-Mu boleh dinyatakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, saya mendapatkan sesuatu yang melebihi daripada hidup saya. Bukan harta, bukan kedudukan, tapi itu melebihi daripada hidup saya. Kenapa saya katakan melebihi dari hidup saya? Karena saya melihat tentang kitab kehidupan itu, dan melebihi dari semua harta yang ada di dunia. Sehingga ketika saya mengambil posisi untuk melayani Tuhan, saya tidak mencari hal-hal seperti itu. Karena hal yang tersembunyi, yang suci, yang kudus, yang tidak bisa dibeli dan melebihi daripada hidup kita, yaitu tentang kitab kehidupan. Saudara, beberapa puluh tahun yang lampau, saya dapat penglihatan malam hari. Saya melihat sebuah kitab yang ada di dalam pandangan saya. Kitab itu saya buka dan terbagi dari 4 kotak. Kotak pertama sebelah kiri kosong, dan seterusnya ada nama saya dan ada beberapa yang akan saya ceritakan. Tidak semuanya pada malam hari ini, karena tidak mencukupi waktunya kita. Tetapi setelah saya melihat itu, saya anggap itu kitab biasa. Kemudian saya melihat di belakang saya ada begitu panjang barisan, dan saya melihat banyak orang-orang yang percaya dan pelayan Tuhan. Dan kemudian di belakang saya tanya, Bapak namanya siapa? Namanya ini. Oh, coba saya lihat kitab ini.
sepertinya indeks begitu kitabnya kan, kalau tutup ada indeksnya. Umpama kalau dari apa gitu saudara. Namanya apa? Oh ini. Saya ambil, oh ini. Begitu mau saya buka, kitab itu mau buka, nutup kembali, dan menjadi batu, dan naik ke awan-awan. Dan suara itu berkata, tidak ada seorang pun boleh membuka dan melihat kitab itu, kecuali Tuhan yang menyatakannya. Dan itulah namanya kitab kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan itulah melebihi daripada hidup saya. Karena hidup saya cuma fana di muka bumi ini, tetapi kekal itu ada di sana. Sebab itu saya katakan melebihi daripada hidup saya. Karena hidup di dunia ini hanya cuma sementara. Dan kita akan kemudian dikikis oleh waktu dan usia dan kekuatan kita. Namun di seberang sana, di dalam kitab yang tertulis nama itu, itulah kehidupan kekal. Dan melebihi dari semua yang ada. Sehingga saya merasa, Tuhan, Engkau terlalu baik. Melebihi daripada apa yang aku pikirkan di dunia ini. Sesuatu yang tidak mungkin dilihat, tapi Engkau nyatakan. Saudara dikasihi Tuhan, pergunakan waktu kita yang ada di bumi ini. Firman Tuhan berkata, waktu-waktu ini singkat dan jahat. Bagaimana kita bisa mengalahkan waktu? Karena selalu kita kalah oleh waktu. Tapi minimal kita bisa menaklukkan waktu walaupun tidak mengalahkannya. Yaitu kita mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Oleh sebab itu saudara, jangan buang waktu-waktu kita. Jadilah orang baik. Orang baik itu memang banyak dicelakai oleh orang-orang jahat. Orang baik selalu dirugikan. Namun ingat, hidupnya orang baik itu bukan di tangan orang lain, tapi ada di tangan Tuhan. Nasib orang baik tidak ditentukan oleh kondisi kiri kanan. Karena orang baik selalu ditipu dan dikerjai oleh orang-orang yang sekitarnya yang tidak baik. Tetapi Tuhan akan membela dia. Jangan ganggu orang baik. Karena orang baik tidak akan pernah bisa membalas dengan kejahatan. Karena firman yang mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Itulah orang baik. Karena dia tidak bisa membalas dengan kejahatan. Kenapa? Karena hak Tuhanlah yang membalasnya. Baik kepada yang jahat, dan yang baik dibalaslah dengan yang baik. Sebab itu jangan pernah mengganggu orang baik. Karena dia selalu dilindungi dan dipelihara Tuhan. Jangan juga ganggu orang-orang benar. Karena orang benar itu sahabat Tuhan. Karena kalau kita ganggu orang benar, doa mereka lah yang sampai di atas. Karena hanya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Bergaulah dengan orang benar, supaya doa-doa kita saudara dan doa dia untuk kita itu sampai di atas. Untuk menjadi baik tidak mungkin dan tidak mudah. Saudara, dan setiap orang pasti ingin berbuat baik. Tidak ada satupun orang ingin berbuat jahat di muka bumi ini. Aku ingin bangun gereja, aku ingin melayani, aku ingin membantu orang tuaku, aku ingin membantu pendetaku, aku ingin semuanya. Tapi yang jadi selalu yang jahat. Contoh-contoh saudara, suami istri. Mungkin saudara suami berkata, aku mau pulang. Aku mau mainan sama anak-anak sama istriku.
Si istri berpikir, kalau dia pulang, aku ingin aku lakukan yang baik, makanan yang baik, mungkin ini itu. Keinginan baik. Tapi ketika sampai di rumah suaminya masuk di dalam, istri maunya jadi baik, jadi tidak baik. Bertolak pinggang, perbatasan sepatu di sana jangan lebih. Artinya sepatunya saudara tidak dilepas di depan. Timbullah konflik. Berarti setiap orang ingin berbuat baik. Setiap orang ingin menjadi orang benar. Setiap orang ingin rajin. Tapi selalu tidak baik yang muncul. Saudara mau berusaha untuk aku ingin baik. Aku ingin baik. Kebaikan bukan dari kita. Itu dari pekerjaan Roh Allah. Dan dia menggugah hati kita. Dan kita ingin melakukannya. Namun hidup kita yang menghalanginya. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Matikan yang buruk. Jangan cuma menyalahkan yang baik, itu bukan tugas kita. Itu pekerjaan Roh Allah dan firman-Nya. Ketika kita menangkap firman Allah, dia mulai bekerja dalam hidup kita. Tugas kita mematikan yang buruk. Mematikan yang tidak benar. Dan ketika engkau matikan, enggak usah ngomong, yang baik pasti muncul. Ketika engkau mematikan yang tidak benar, yang benar akan muncul. Saudara, kalau kita tahu lemari kita membawa pakaian-pakaian yang baru, taruh di lemari. Apakah pakaian kita yang sudah kotor berbau, yang kena keringat kerja sehari, apakah kita masukkan di lemari yang sama? Tidak. Kita akan singkirkan supaya yang tetap baik-baik, yang buruk tetap buruk. Sebab itu jangan menaruh hal yang kotor, yang salah di dalam hati kita. Itu harus dibuang. Karena di tempat kita harus yang bersih saja. Sebab itu saudara, hari ini Tuhan menuntut kita. Bukan kita yang menuntut Tuhan. Di dalam kekristenan kita hari-hari akhir ini, selalu orang menuntut Tuhan. Tuhan berikan aku gereja yang besar. Tuhan berikan aku rumah yang besar. Tuhan, aku sudah melayani. Kenapa seperti ini? Dia selalu menuntut. Tapi firman Allah mengajarkan, kita tidak punya hak lagi untuk menuntut. Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sehingga kita, saudara, tidak bisa menuntut. Kita hanya dituntut. Karena keegoan manusia, rumah tangga hancur karena saling menuntut. Gereja pecah karena saling menuntut. Tidak ada kerukunan karena semua saling menuntut. Saudara, kita hidup itu merasa dituntut. Kita lihat firman Allah di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai dengan 5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Satu, perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Artinya kejahatan, kegelapan, egois dan duniawi. Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, turuti perintah-perintahnya. Jadi firman Allah itu bukan cuma nasihat. Firman Allah itu tidak mengajar kita menuntut Allah dan sesama kita. Tapi firman Allah mengajar kepada kita, menuntut kita untuk mengasihi Allah dan sesama.
Tapi kerap kali kita melihat firman Allah, saudara, kita anggap satu hiburan, motivasi, supaya kita menuntut hak kita kepada Tuhan dan kepada orang yang lain. Tapi firman Allah mengatakan bahwa itu perintah. Kata perintah itu berarti harus dikerjakan. Dan itu dituntut dari kita. Sehingga hari ini saudara jangan lagi menuntut kepada Allah dan menuntut kepada sesamamu, kepada pemimpin gerejamu, ketua komselmu, kepada suami, kepada istri, kepada anak orang tuamu. Setiap orang harus merasa dituntut. Karena ajaran Yesus itu mengajarkan apa yang hendak kamu kehendaki untuk orang perbuat kepada kamu, perbuat itu lebih dulu. Jadi kita tidak bisa menuntut, tapi kita dituntut untuk melakukannya. Sebab itu kita lihat firman Tuhan Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, menuntut, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita mau nuntut, kita harus dituntut lebih dahulu. Dan kalau kita lakukan satu ayat ini aja, ajaran Yesus, maka seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi kita sudah melengkapinya. Oleh sebab itu ajaran Yesus terlalu indah. Satu ayat ini aja kalau kita perbuat, semua kitab-kitab nabi dan hukum-hukum Taurat dan semuanya sudah kita lakukan. Karena tidak ada satu orang yang ingin dijahatin orang. Semua orang ingin diperlakukan baik. Dan itulah engkau harus lakukan lebih dahulu. Sebab itu kita masuk di dalam materi tentang dimensi Tuhan. Kenapa dimensi Tuhan? Karena firman Allah itu datang dari Tuhan. Dan kalau kita membaca dengan dimensi dunia, yang kita cuma harapkan kekayaan, kedudukan yang sekarang dikejar-kejar oleh semua orang di dunia. Tetapi kalau kita membaca firman Allah dengan cara berpikirnya Tuhan, dimensinya Tuhan, itu beda. Saudara, di dunia ini banyak pandangan-pandangan dunia-dunia berbeda. Kalau saudara mau berbicara tentang pengetahuan, kepada orang yang tidak berpengetahuan tidak mungkin masuk. Kalau saudara berbicara tentang kedokteran, kepada orang yang pelajarannya lain tidak masuk. Kalau kita bicara tentang firman Allah, tidak mungkin kita berpikiran tentang dunia. Harus pakai pikiran Allah. Sisihkan hidup saudara untuk membaca, untuk memakai pikiran kita. Bukan berarti kita tidak di dunia ini. Tetapi ketika kita membaca firman Allah, isilah pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Untuk melengkapi perjalanan hidupmu. Supaya bukan aku lagi yang aku mau, tetapi Tuhan yang mau. Kita lihat dimensi Tuhan. Saya ajak saudara untuk melihat Mazmur 17 ayat 8. Ada beberapa ayat. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara, lihat itu. Jadi setiap pelayan Tuhan adalah biji mata Tuhan. Bagaimana kita memandang dengan cara dunia?
Padahal kita adalah biji mata Tuhan. Tetapi kalau kita membaca dengan versi kita, dengan cara dunia, dengan ego kita, berarti kita bukan biji mata Tuhan. Kita bukan pelayan Tuhan. Bahkan saudara, jemaat Tuhan pun rasanya belum, hanya cuma ikut-ikutan saja. Kita lihat firman Tuhan, langsung lompat saja saudara. Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara engkau. Sebab siapa yang menjama kamu, berarti menjama biji matanya. Ketika Tuhan saudara memberikan firman Allah ini, kita membacanya, dan kita harus tahu bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Dipelihara Dia untuk membedakan yang jahat dan yang benar, untuk menolong yang tertindas, untuk melakukan apa yang benar. Dan bukan hanya itu saudara, bacalah firman Allah sebagaimana Tuhan melihatnya. Mari saudara kita lihat tentang apa itu dimensi Tuhan. Sebelum kita lihat Lukas 17 ayat yang ke-6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Mari iman kita saudara, kita tanam sesuai dengan firman Allah. Jangan menanam firman Tuhan, jangan menanam imanmu di dalam benak duniawi. Tanam imanmu di tempat yang disebutkan firman Allah. Di situ akan muncul kebenaran. Banyak orang menanamkan imannya kepada hal-hal duniawi. Dia datang di gereja hanya untuk menyenangkan telinga dan matanya. Dia hanya memuaskan mulutnya. Dia tidak pernah untuk mengisi hatinya dengan firman Allah. Sebab itu kita haus akan dunia. Di gereja pun kita tidak yakin akan Tuhan yang menolong kita. Padahal di gereja kita masih khawatir. Justru di gereja lah kita mendapatkan kekuatan Allah untuk mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab itu kita butuh yang namanya dimensi Tuhan. Saya ingin membawa saudara kepada satu pandangan, yaitu apa itu dimensi. Saya berbicara dimensi Tuhan, ada 5 dimensi yang akan kita bahas sebentar. Kita lihat dimensi 1 itu apa? Apa disebut dimensi 1 atau satu dimensi? Satu titik yang dapat dilihat, itulah satu dimensi atau dimensi 1. Hanya lihat satu titik. Kita lihat apa itu 2 dimensi. 2 dimensi adalah 2 titik yang ditarik menjadi satu garis sehingga ketemu panjang meter 3, 7 atau berapa meter. Itu 2 dimensi karena 2 titik dihubungkannya. Apa itu 3 dimensi? Saya terangkan ini, nanti terangkan arti rohani karena saya tulis buku ini.
yaitu 4 titik. Ditarik garis dari 4 itu, diukur bukan panjangnya garis, tapi luasnya bidang. Bukan ketemu berapa meter, tapi berapa meter persegi. 4 titik, 4 dimensi atau dimensi keempat, tetap 4 titik. Ditarik turun ke bawah, tidak dihitung luas, tapi dihitung volume meter kubik. Sampai di sini dulu, nanti dimensi kelima kita akan baca. Artinya saudara, di sini kita punya angan-angan. Punya angan-angan. Itu 1 titik. Dan kemudian kita mulai belajar saudara, untuk angan-angan itu mulai dilakukan. Itulah kita boleh melakukan perjalanan hidup kita. Berapa jauh kita melangkah? Apakah sampai akhir kita mengejar titik yang panjang? Akhirnya saudara, kita memperluas tempat kita. Bukan lagi mengejar karya itu, tapi memperluas pandangan kita, memperluas pengetahuan kita, memperlebar hikmat kita. Supaya bukan otot yang bekerja, bukan tenaga yang bekerja, tapi akal budi juga bekerja. Itulah membedakan tenaga kasar dan tenaga ahli. Ini kalau saya masukkan ke arti rohani. Arti rohani begitu banyak, tapi ini secara yang lain. Apa itu 4 dimensi? Saudara, setelah saudara mempelajari semuanya, kalau tidak ada iman, kita akan punya toko 10, bagian luas. Akhirnya saudara, kita rugi. Apa yang harus diperbuat? Perdalam iman kita kepada Tuhan. Perdalam iman kita kepada Tuhan. Dari situlah kemudian kita punya kekuatan keyakinan. Dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita libatkan Tuhan dalam hidup kita melalui iman itu. Oleh sebab itu, tanamkan imanmu di dalam firman Allah. Tanamkan imanmu bukan di dalam pikiran manusia. Kalau manusia berkata tidak mungkin, tapi Allah berkata mungkin bagi orang percaya. Mungkin bagi orang percaya. Dunia ini sedang menuju kehancuran. Ekonomi porak-poranda. Walaupun Indonesia masih dipelihara, namun ikut turun. Gereja mulai digoncang. Kesulitan di mana-mana. Hanya orang yang punya pikiran Tuhan, hanya orang yang menjadi biji mata Tuhan, dia akan tetap tinggal di gereja dengan kuat. Yang lainnya akan pontang-panting, keluar masuk gereja di tempat-tempat yang lain, mencari yang cocok untuk pikirannya, bukan mencari apa yang Tuhan pikirkan. Sebab itu mari saudara kita melihat apa dimensi kelima. Kita mungkin bahas tidak semuanya. Saya berikan satu pandangan saja. Ya, kita ambil 1-2 ayat saja. Apa dimensi 5? Dimensi 5 tidak ada ruang, tidak ada waktu saudara, tidak terbatas tempat. Itu saya buat tulisan ini 20 tahun lampau. Sehingga saya mengatakan sudah bukan waktunya kita terlalu banyak punya toko. Karena saya juga punya usaha toko, butik dan sebagainya. Dan akhirnya mengalami ketutup dan sebagainya. Dan disitulah kita saudara sudah tidak lagi bicara satu tempat. Tapi kita tidak tergantung tempat.
Dan kemudian saya berbicara kepada banyak orang. Kita harus menggunakan media. Itu yang lampau. Media. Tidak perlu toko, tidak perlu tempat, saudara. Itulah kita bicara dimensi kelima. Dan sekarang terjadi. Mulai media, toko-toko yang fisik mulai banyak tutup. Apa yang kita mau perbuat? Saya tidak mendorong saudara untuk usaha media. Tapi itu kan bicara tentang usaha biasa. Tapi saya mau bicara tentang kerohanian. Walaupun saudara mau usaha di media yang bagus, itu kan cuma contoh saja. Tetapi kalau tanpa melibatkan Tuhan, tidak mungkin kita bisa. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita ambil satu gambar ini. Inilah dimensi Tuhan, atau 5 dimensi. Seperti satu figura. Tidak boleh keluar dari figura. Hidup saudara ada di tengah-tengah di sini. Engkau mau khotbah, mau kerja, mau melayani, mau apa saja engkau lakukan, tidak boleh keluar dari garis. Jangan keluar dari garis kekudusan. Katakan amin dulu. Mau kerja, mau khotbah, mau pelayanan, jangan keluar dari kebenaran. Karena engkau ditempatkan di tengah. Karena bukan kamu yang bekerja, bukan kita yang melayani, tapi Allah yang di dalam kita yang akan bekerja. Rohnya itu akan bekerja dalam hidup kita. Kita tidak mampu mengubah semuanya, tapi Allah akan bekerja berlipat-lipat dari kemampuan pikiran kita. Saudara boleh melakukan apa saja. Mau khotbah, mau pelayanan, mau kerja, jangan keluar dari namanya kasih. Saudara mau ngerja, mau apa saja lakukan, jangan keluar dari manusia roh. Karena kita sudah ditebus, bukan manusia dunia. Kita sudah pindahkan sebagai anak-anak Allah. Dimensi kita walaupun tempat sama, dimensi kita berbeda. Orang banyak pakai pikiran, kita juga pakai pikiran. Orang menipu, kita tidak menipu. Tetapi saudara, karena Allah ada dalam hidup kita, sia-sialah kamu membangun kota atau mengawal kota, membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangun dan mengawalnya. Hai anak muda hari ini, mulailah masuk di dalam kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan kita yang terbatas. Engkau boleh berusaha dengan kekuatanmu hanya untuk melangkah berapa meter, tapi engkau tidak bisa mengubah nasibmu. Hanya Allah yang bisa mengubah nasibmu. Engkau boleh berlari sekuat tenaga, tapi yang menentukan hidupmu bukan kekuatan larimu, tapi Tuhan yang memberikan nafas itu. Sebab itu saudara, kita harus sadar akan hal ini. Sebab itu saudara mau lakukan apa saja, ingat kita punya hati nurani. Jangan melawan hati nuranimu, karena disitulah ada Tuhan yang hidup. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan kerja larut malam, karena Tuhan memberkati kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan berarti saudara, kalau gitu aku tidak kerja, bukan. Kita berusaha. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Kita tidak boleh putus asa. Tapi kita tetap harus menyerah kepada Tuhan. Amin. Jangan menyerah kepada keadaan. Tetaplah berusaha. Walaupun kamu tidak mampu, tetaplah berdiri. Walaupun engkau goyah, tetapi berserahlah kepada Tuhan Allahmu. Karena masa depan ada di tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita lihat satu firman Allah. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jikalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kita. Bukan kita yang memerdekakan, kita berusaha. Dia menentukannya. Suatu hari ketika Daud menjadi raja, dia teringat akan tabut Allah. Dia pikir, di mana tabut Allah? Kita mau bawa ke Yerusalem. Dia membawanya. Saudara, tabut itu diangkut dengan kereta, ada lembunya. Kemudian tanpa sadar melewati jalan, roda itu sedikit tergelincir. Tabut itu akan jatuh. Dua orang pelayan Tuhan menjamah supaya jangan jatuh. Dua itu mengalami celaka. Daud marah. Mengapa aku berbuat baik kepada Tuhan? Tuhan kok marah? Seakan-akan Tuhan berkata, bukan kamu yang menolong aku, tapi akulah yang menolong kamu. Jangan di dalam pelayanan sekali-sekali berpikir, aku mau menolong Tuhan. Kalau kita boleh melayani sampai kita berkorban, karena Allah lah yang menolong kita. Amin. Jangan pernah berpikir yang salah menurut kita. Dia marah. Kalau begitu aku tidak mau bawa tabut. Salah sedikit mati. Mau berbuat baik sama Tuhan, mati. Ditinggallah di rumah Obed-Edom. Dia pergi kembali dengan gusar dan marah. Berbuat baik untuk gereja itu baik. Tapi jangan pernah berpikir ketika kita berbuat baik, kita menolong gereja dan menolong Tuhan. Justru ketika kita memberi hidup kita dan sebagainya, kita ditolong oleh Tuhan. Kalau gitu kita tidak bisa memberi. Kalau saudara berkata, oh aku tidak mau pelayanan kok, aku mau jadi pendeta, itu kan hakku. Saudara ingat, untuk saudara bisa jadi pelayan Tuhan, untuk melayani sungguh-sungguh, walaupun saudara berkorban, engkau dan saya bukan menolong Tuhan. Tuhan menolong kamu dan saya, supaya kita bisa mengalahkan ego kita, mengalahkan aku kita. Itu satu kebenaran. Daud pulang dengan gusar. Kemudian dia mendengar beberapa bulan kemudian, apa yang dikerjakan Obed-Edom berhasil. Orang biasa menjadi berhasil. Pelayanannya berhasil semuanya. Maka Daud datang kembali ke Obed-Edom dan bilang, aku ingin mengambil tabut itu kembali. Seakan-akan aku perlu ditolong Tuhan. Kalau dulu pikiranku aku menolong Tuhan, tapi sekarang aku tahu itu tabut bisa membuat engkau berubah menjadi hebat. Kalau tabut itu aku bawa ke Yerusalem, aku akan yang berubah hebat. Bukan aku menolong Tuhan, tapi Tuhan menolong aku. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Biar hari ini Tuhan, Engkau berbicara di dalam hati kami. Engkau mengurapi setiap umat-Mu di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewati. Supaya mereka masuk di dalam dimensi-Mu, di dalam pikiran-Mu, menjadi biji mata-Mu. Tuhan, supaya mereka berbondong-bondong melayani, memberikan hidupnya kepada Tuhan.
bukan apa yang aku dapat, tapi Tuhan yang telah menolong aku sehingga aku bisa melakukan ini. Tuhan telah menolong aku sehingga aku bisa meninggalkan kesukaanku. Tuhan telah menolong aku sehingga aku mampu hidup menjadi biji matanya. Mari angkat tanganmu. Apakah engkau itu yang mau ditolong Tuhan untuk menjadi pelayan, untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh? Atau kau merasa aku mau menolong Tuhan? Jika engkau punya hati yang sungguh-sungguh bahwa aku perlu ditolong Tuhan, hari ini coba dibuka. Tengah-tengah ini dibuka dulu. Kiri ke kanan dulu. Dari kiri dulu. Mengumpul sebelah kanan, ini mengumpul sebelah kiri. Bawa barang-barangnya. Saya akan menantang orang yang bukan cuma berdiri di depan, tapi orang yang mau maju ke depan, termasuk yang di depan. Silakan lebih lebar lagi. Sekarang saya mau ajak, jika yang di belakang tidak bisa maju, buka hatimu. Aku mau ditolong Tuhan. Aku mau mengalahkan diriku. Aku mau menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Jika kau itu dan di depan, angkat tanganmu dan maju ke depan. Yang di depan bisa maju ke depan jika kau dipanggil Tuhan. Mau ditolong Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Angkat tanganmu dan maju. Waktu tidak panjang, dalam nama Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Glory, siapa-siapa yang mau maju? Harus ada spontanitas, tidak bisa tunggu-tunggu. Satu, silakan, siapa lagi? Engkau yang mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau yang mau masuk dalam dimensi Tuhan. Engkau yang mau masuk dalam pikiran Tuhan. Glory, 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 haleluya, haleluya. Syukur, 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 syukur. Syukur, syukur, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu
tahu persis ada yang ingin maju. Engkau tidak bisa maju. Buka hatimu sekarang. Bicara kepada Tuhan hari ini. Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Bilang, Tuhan, aku ingin Engkau tolong menjadi biji matamu, mempunyai pikiranmu, masuk di dalam dimensimu. Biar kebenaran kekudusan, biar kasih manusia roh, hati nurani kembali dalam hidupku. Buka hatimu, engkau orang-orang muda, engkau orang-orang yang sudah berumur. Tuhan tidak pandang umur. Tuhan ingin melihat hatimu. Bicara hari ini ada pemberesan dengan Tuhan. Engkau yang kecewa, engkau yang mau mundur, engkau yang gak bosan dengan pelayanan. Aku mau sendiri. Hari ini buka hatimu dan bicara kepada Tuhan Allahmu. Saya beri waktu 2-3 menit, kau buka hatimu. Bicara kepadamu, Tuhan, mulai besok aku kembali. Aku ingin ditolong Tuhan. Saya menjadi pelayan-pelayanmu yang menyerahkan hidup dan pikiranku. Di dalam nama Tuhan Yesus, buka setiap hati kita Tuhan. Setiap orang saya melihat begitu banyak yang akan dipakai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang membuka hati, engkau yang maju ke depan. Mulai hari ini Tuhan akan memeteraikan engkau bahwa engkau biji mata Tuhan, bahwa engkau ada di pikiran Tuhan. Engkau yang menanamkan imanmu kepada Tuhan. Engkau yang ditolong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more. I want more. I want more. I want more. I want more of you, God. I want more. Sekali lagi katakan I want more. I want more. I want more. I want more. I want more of you, God. I want more of you, God. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami percaya Bapa, hadirat-Mu ada dalam setiap hidup kami. Dan kami berkata Tuhan, ketika hadirat Allah ada dalam hidup kami, Engkau akan menuntun kami Tuhan. Dan ini merupakan titik awal dalam setiap hidup kami Tuhan, bahwa akan kami melihat Engkau bekerja dengan luar biasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga.
Pakai kami terus Tuhan. Roh-Mu jangan meninggalkan kami, supaya kami akan melangkah bersama-Mu dengan Tuhan. Langkah demi langkah Tuhan, Roh Kudus ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah terima firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa. Biar firman itu akan tetap bekerja dalam setiap hidup kami. Di mana bukan kami yang baik Tuhan, tapi karena firman itu akan menjadikan kami lebih baik dari apa yang kami alami hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kau memakai terus setiap anak-anak muda Tuhan yang ada di tempat ini, supaya kami Tuhan akan menggoncang dunia ini Tuhan. Kami akan banyak membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan hanya nama Yesus yang kami tonjolkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, yang sudah menyampaikan setiap isi hati-Mu. Engkau mengurapi Tuhan setiap pujian penyembahan kami malam hari ini Tuhan. Di mana kami percaya Tuhan, setiap penyembahan kami akan merubah setiap karakter hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari Engkau dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari dalam hati saudara dan saya terpancar kehidupan. Engkau yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita, supaya kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan kembali datang pada kali yang kedua, untuk menjemput gereja dan umatnya yang dewasa, bijaksana, kudus dan berjaga-jaga, serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan, dan yang membuat hati kita semakin menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.